Nah, selamat siang dimanapun Anda semua berada. Di sini saya melakukan reboisasi pada kepunyaannya mesin uh, 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 mesin Absolute Repo 110. Di sini proses overhaul, bukan tune up juga bukan. Nah, di sini adalah overhaul. Nah, ini motor tempur. Nah, di sini saya menggunakan silinder blok yang orisinil, berkodekan part 12100 strip KWB strip lagi 920 KTY 1. Nah, di sini ini adalah silinder blok yang orisinil. Nah, sebab motor ini adalah motor tempur, sangat diragukan untuk menggunakan pergantian silinder blok yang biasa. Nah, di sini untuk silinder blok yang lama atau yang masih bawaan, ini sudah ini oversis 0,75 sudah. Maka kalau ini dilanjutkan akan beroversis 1,00 mm atau 100. Cuman karena berhubung ini motor tempur, saya tidak berani melakukan di oversis 1,00. Tapi kalau misal dia motor harian, saya masih berani. Nah, di sini ini kita buka blok silinder blok yang orisinil. Kalau dia orisinil, dia tempatnya seperti ini. Di lapis pertama ada plastik, ada kertas ini Honda. Maka dalamnya masih dilapis lagi dengan busa. Ini hanya untuk anti getar saja. Ingat ya bro, kalau membeli blok silinder blok yang orisinil itu hanya bloknya saja. Untuk pistonnya itu belum ada, maka kita wajib membeli piston lagi yang oversis standar atau 0,0 mm. Nah, di sini bro. Jadi kenapa video ini saya buat? Sebenarnya tujuannya adalah ini kan blok baru. Nah, yang boring atau yang lemer ini kan yang ngorter kan pabrikan. Kalau pabrikan sangat presisi, mungkin kalau ya oleh tangan manusia atau di korter secara manual kan diragukan tingkat kemiringan. Nah, di sini untuk piston kit juga menggunakan yang orisinil. Nah, sebenarnya tujuan saya untuk membuat video ini adalah ingin berbagi ilmu sedikit saja untuk kamu yang masih pemula. Jika Anda sudah ahlinya atau bagi para suhu, silakan diabaikan di kolom komentar. Nah, sebenarnya yang mau saya bagikan ilmunya di sini adalah sekarang begini bro. Ini silinder, ini linearnya ini sebenarnya memang bulat pada dasarnya. Tapi pistonnya ini bro tidak bulat. Ini piston tidak bulat seutuhnya. Bisa dikata dia agak opal, seperti bulat telur. Ini agak opal, tapi kalau ini bulat. Nah, untuk membuktikan ini, sekarang kita pasangkan rem piston ke linernya. Nah, ini kan blok seperti ini, posisi terpasang. Anggap ini mesin di sini. Kalau posisi terpasang seperti ini, sebelah kanan dia ruang timing. Nah, ini di sini jelas di pistonnya kodein di sini di atas. Ini coakan yang lebih besar, sedikit lebih besar dari yang bawah untuk klep X. Nah, ini kita masukkan saja sesuai pemasangan yang seharusnya. Ini in di atas. Nah, setelah terpasang demikian, maka ini kalau kita intip dari samping kiri kanan, ini akan jebol, akan tembus kebalik. Kalau ini saya perlihatkan ya bro, biar sedikit jelas. Bro. Ini kita naikkan video ke arah atas, supaya jelas ya bro. Nah, bisa tidak Anda lihat? Nah, saya jelaskan lagi ya bro di sini. Kita akan menjulang dia ke arah langit supaya jelasnya tuh. Perhatikan di sisi ini, itu kan tembus tuh. Yang di bagian piston sebelah kanan kan tembus. Sementara untuk di posisi atas dengan bawah
dia masih rapat. Sedemikian juga di sebelah kiri, bisa Anda perhatikan ini sebelah kiri kan, itu bro, sebelah kiri juga tembus, tembus. Sementara atas dengan bawah kan tidak. Posisinya dia rapat ya bro. Seperti itu kira-kira. Nah, itulah survei membuktikan bahwasanya piston ini tidak bulat. Piston ini sesungguhnya tidak bulat, dia berbentuk oval. Nah, sekarang ilmunya begini. Nah, kenapa piston ini dibuat atau dirancang oleh pabrikan dia tidak bulat? Karena dengan adanya gaya gravitasi bumi, setiap benda yang melayang di udara, yang bergerak di udara, dia akan jatuh ke bawah, kan demikian. Nah, itulah alasan utama sebab kenapa piston ini diaplikasikan tidak bulat. Karena dia kan piston kalau pada saat mesin hidup kan demikian. Naik turun kan gitu bro, bergerak ya, maju mundur. Nah, itulah alasan kenapa piston ini dirancang oleh pabrikan tidak bulat, karena setiap suatu benda yang bergerak di udara atau yang bergerak yang menggantung bisa dikata, maka akan terjadi gaya gravitasi, bumi. Nah, seandainya dia bulat, linernya juga bulat, sama-sama bulat, sehingga pada saat di mesin hidup dia kan bergesekan, maka di bagian bawah ini akan cepat aus. Simpelnya begini. Simpelnya begini saja. Ini kan benda, kalau Anda lepas kan jatuh ke bawah, kan demikian bro. Kalau Anda lepas dia akan jatuh ke bawah. Nah, sedemikian itulah gaya gerak gravitasi bumi yang disuplai oleh piston ini sendiri. Nah, itu ilmu yang satu. Lanjut ke berikutnya. Dan yang paling penting juga di sini adalah karena liner ini bulat, karena adanya gaya gravitasi bumi, makanya piston tidak bulat dibuat. Nah, karena piston tidak bulat dibuat, maka sehingga di bagian ruang sisi kiri dan kanan seperti yang saya kata tadi kan ada tuh ruang yang kosong. Maka ring piston itulah yang menutupi ke ruang yang kosong itu bro. Maka benar adanya jika untuk pemasangan ring piston untuk khususnya ini Honda, piston Honda, betul dia untuk ring kompresi 1 dia ada di atas. Sedangkan untuk ring kompresi 2 ada di bawah. Ring kompresi 2 atau pemindah panas piston ke blok. Kalau itu fungsi ring 2. Berikutnya susunan ring oli. Nah, itulah jadi seperti yang tadi bro, saya ulangi, seperti yang sudah jelas kita lihat sebelumnya, di sebelah ruang kanan kan ini kosong, sedemikian di sebelah kiri. Nah, maka ring piston inilah bro yang akan menutupi ruang yang kosong tadi, sehingga dia keadaan ring piston terpasang di liner sehingga dia menutup nok rapat. Demikian, itulah alasan kenapa pemasangan ring piston tidak sembarang, karena ini dirancang tidak bulat. Karena dia tidak bulat, oval, linernya bulat, sehingga terjadi kekosongan. Maka ring piston itulah yang menutupi kekosongan yang tadi bro. Demikian. Ini maafkan saya hanya ingin berbagi ilmu sepele saja. Jika Anda menyimak video saya dari awal, mungkin Anda akan sedikit paham. Kalau banyak paham ya syukur alhamdulillah. Nah, ini untuk part blok silinder orisinil, kalau di daerah saya berkisaran 500 ribuan lebih. Ingat, beda daerah beda harga ya bro, tidak sama semua. Beda daerah pasti beda juga harganya, tergantung daerah Anda masing-masing. Nah, sementara piston sendiri jauh lebih mahal juga dari yang biasa. Nah, di sini saya hanya berbagi ilmu sedikit saja. Saya tidak membuat tutorial bagaimana proses perakitan dan pembongkaran. Saya kira Anda sudah lebih ahli dari saya. Ini bisa dikata hanya untuk pemula dari pemula. Sekian dulu ilmu sepele yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Mekanik Sumatera, Jos.